Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu kami ke sana jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Masih bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan spesial mengenai apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Dan di sini sudah ada narasumber yang luar biasa ya, ada 6 yang sudah hadir di studio Gempol 38 dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di sini semua narasumber dan juga Tia sendiri sudah menggunakan masker dan semua panitia yang bertugas juga sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Dan kali ini Tias mau balik nih ke Blimade Oplas lagi dah ya, karena udah siap-siap udah langsung pakai topeng nih. Ada salah satu karya beliau juga yang ditampilkan. Ini ada lukisan, ini sedikit abstrak mungkin ya bisa dibilang seperti itu ya. Iya, tapi ada pesan yang terkandung di dalam lukisan ini sendiri. Betul. Bisa diceritakan mungkin ini lukisannya Blimade? Terima kasih Mbak Tias cantik. Ya. Iya. Ya, jadi Made Oplas senang di sini ngobrol-ngobrol sama Mbak cantik Tias ya. Jadi betul sekali Mbak Tias, di depan ada salah satu karya tematik Made Oplas yang berjudul Rantai Plastik. Oke. Ya. Jadi Mbak Tias perlu diketahui di karya ini ada barcode-nya Mbak Tias. Oke. Di pojok kiri, pojok kanan ada barcode. Jadi banyak lukisan-lukisan abstrak yang tidak tahu oleh masyarakat yang melihatnya artinya apa. Iya. Oleh karena itu, karena Made Oplas juga dosen komputer, Made Oplas buatkan barcode yang bisa menampilkan deskripsi ya. Jadi nanti tinggal di-download aplikasi Android-nya, kemudian di-scan, kemudian dibidik barcode-nya, maka akan terlihat penjelasannya ya. Kalau ini di depan ini judulnya rantai plastik. Oke, rantai kan plastik. Ada rantai makanan ya. Iya. Tikus dimakan oleh ular gitu ya. Nah, ini juga sama Mbak Tias. Jadi manusia makan ikan, ikan makan plastik, berarti manusia makan plastik ya. Oke. Jadi sebuah pesan edukasi bahwa kita harus selamatkan sampah plastik yang kita hasilkan. Jangan dibuang sembarangan ke sungai yang muaranya ke lautan sehingga ikan-ikan makan sampah plastik. Iya. Mbak Tias tahu nggak ada sempat viral ikan paus sperma yang perutnya penuh isi sampah plastik? Iya, pernah dengar. Di Wakatobi di sana. Made Oplas jadi takut karena Made Oplas senang makan brengkes. Iya, waduh sama berarti sama Tias ya. Jadi, apakah saya makan mikroplastik ya? Karena mikroplastik lebih berbahaya lagi ya, bikin organ tubuh kita rusak ya. Oleh karena itu berharap dengan karya ini bisa mengedukasi orang-orang yang melihatnya, apalagi pemuda, untuk menyelamatkan sampah plastiknya. Ya. Oke, jadi nggak cuma sekedar karya seni, tapi juga ada pesan ya yang terkandung di dalamnya gitu ya. Kalau boleh tahu, berapa lama nih waktu yang dibutuhkan dari Blimade Oplas sendiri untuk menyelesaikan karya seperti ini? Oke ya, jadi Made Oplas mengerjakan wajah plastik biasanya 5 jam kalau sendirian. Kalau keroyokan 2 jam bisa selesai ya. Oke, 5 jam bisa menyelesaikan satu karya ini. Oke, kali ini Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah ataupun mungkin sekarang sedang berkendara sambil mendengarkan Guntur Radio untuk menyampaikan aspirasi ataupun pertanyaannya di 23455. Di sini sudah ada 6 narasumber yang kita hadirkan mengenai apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Narde Beratan. Oke, Pak Narde di Beratan. Tadi saya mendengar dari permulaan, yaitu mengenai pemuda pelopor. Iya. Lalu ditambah dengan penjelasan dari yaitu anggota DPR kita. Nah, ini perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sebagaimana kita sekarang ketahui, Balai Agung nanti sudah merupakan cagar budaya. Iya. Nah, ini toh. Nah, ini perlu sekali seperti tadi untuk pemuda pelopor seperti ingin menciptakan yaitu tarian-tarian Bali. Dalam arti pertarian yang mengandung unsur bagaimana percintaan antara
Raden Sukemi dengan Nyoman Rais Rimba. Ya, yang tadi disebutkan Raden Sukemi atau Raden Sukemi? Raden Sukemi ya? Raden Sukemi. Salah tuh. Oke. Itu salah itu. Sama dengan saya sendiri di SD 1 itu saya sudah siarkan Wali Guntur. Itu salah, bukan Raden Sukemi, tapi Raden Sukeni. Oke. Sukeni, iya. Itu oleh Bapak anggota DPR juga. Bukan Raden Sukemi, Raden Sukeni. Iya. Nah, dari segi pendidikan jangan sampai menyebutkannya salah, apalagi patungnya ada di SD 1 itu salah sekali. Alasan salah, argumentasinya saya ada. Satu, saya punya beslitennya, SK-nya pengangkatan beliau di Grobogan, itu ada SK-nya saya punya. Iya. Lalu yang kedua lagi, dalam buku Stambul Cinta di Bali untuk teman kita yaitu pemuda pelopor, supaya benar cerita cintanya itu yang benar, karena yang lainnya ini merupakan hasil riset. Iya. Hasil riset yang dilakukan oleh seorang guru besar. Itu adalah Raden Sukeni. Iya. Dalam bukunya yaitu Stambul Cinta di Bali. Iya. Itu supaya dipahami, kalau mereka belum punya, boleh membaca tapi tidak boleh pinjam. Oke. Ada lagi? Itu kesalahan sekarang patung yang ada di SD 1 itu ditulis Raden Sukemi, salah sekali, total salah. Oke. Saya sudah berikan pada Pak Wirat, yaitu SK-nya itu sudah saya kirim melalui WA bahwasanya Raden Sukeni bukan Sukemi, tolong sekali. Oke. Itu. Oke. Jadi maka itu yaitu supaya itu, karena ini bidang pendidikan, supaya masyarakat generasi muda kita jangan sampai salah menyebutkan. Iya. Oke. Pak Narde, kembali ke topik mengenai apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Menurut Pak Narde bagaimana sumbangsih pemuda pada Buleleng? Bagus sekali, pelopor ini bagus sekali supaya yaitu diciptakanlah tarian, yaitu percintaan, yaitu Raden Sukeni dengan yaitu ide Ayu Nyoman Rais Rimben itu diciptakan, itu akan menarik, apalagi di Balagung nanti merupakan yaitu cagar budaya. Itu aja. Hanya kritik saya itu tolong sekali, saya sudah sampaikan sudah berapa bulan, coba tanya Pak Wirat Majid. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk Pak Narde di Bratan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di 23455. Masih kita berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang kembali ingin menyampaikan aspirasi ataupun pertanyaannya. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita, Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang, Merdeka. Merdeka, dengan Bapak siapa ini di mana? Kalau tadi kakak saya, Pak Narde, saya Narte. Narte ya? Oke, Pak Narte, langsung Pak Narte. Baik. Pemuda Buleleng tetap jaya, eksis dan tetap bersemangat. Ya. Selamat menyambut Sumpah Pemuda. Ini narasumbernya sudah cukup keren semua. Saya mantan pemuda 60-an ya. Pernah di GSNI, pernah di KNPI dan sebagainya. Sekarang di PPM sebagai penasehat. Mohon maaf Pak Narte, bisa dikeraskan sedikit suaranya? Iya. Agar Oke. Keras sudah. Halo. Oke, sudah. Oke, dilanjutkan Pak. Teleponnya. Baik. Saya satu ini mungkin belum lukik ke materi. Mohon dari KNPI, mungkin dari Distrik Pora juga. Mungkin banyak yang tidak tahu kriteria pemuda umur ya. Kalau saya lansia itu ada lansia pemula, madya, ada emas dan sebagainya. Nah mungkin pemuda ini umurnya kriterianya syaratnya juga harus tegas seperti tadi Pak Oplas ya, pelopor. Kalau dia diusulkan kemana, tahu umur dia tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih nasional atau dan sebagainya tingkat atas. Nah mungkin kalau OSIS, BEM, pemuda itu sudah jelas umurnya. Tapi kalau ormas, nah ini mungkin masih ada kontak senior, junior yang bisa saling berdampingan pengurusnya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Pramuka, selamat Pak Suyase jadi ketua Pramuka, mungkin umurnya Pak Parme, Bung Parme, PPM umurnya mungkin di atas 40-an. Nah mudah-mudahan ini perlu disampaikan pada anak-anak
kita, adik-adik pemuda, biar dia bisa eksis dalam bidang itu. Kedua, saya sarankan dari Dikpora mungkin terintegrasi dengan dinas-dinas lain dengan program-program pemuda yang bisa menginovasi atau memberikan istilahnya itu kreativitas pemuda dalam membangun Buleleng. Katakanlah Diksos ada dinas sosial, ada anggaran untuk Karang Taruna, kemudian di Kesbang ada, dan dinas lain. Mudah-mudahan di pertanian mungkin ada. Nah, mudah-mudahan ini KNPI bisa menyikapi atau mengadakan koordinasi, karena KNPI kan komite. Mudah-mudahan bisa untuk KIS, artinya apa itu KIS, untuk koordinasi bersama intasi atau SKPD terkait. Kemudian bela negara, saya sangat setuju bela negara ini perlu diangkat kembali untuk kegiatan-kegiatan karakter Buleleng yang begitu patriotisme. Kita ingat 2 tahun yang lalu mungkin bela negara yang sudah kita laksanakan PPM Menwa dengan OSIS. Sekarang ada forum OSIS, mudah-mudahan ini diprogramkan termasuk dari DPR Provinsi Buleleng, eksekutif, untuk memprogramkan apakah lewat Dikpora agar ini berkelanjutan. Kalau dulu kita bersifat sukarela, anggarannya gotong royong dari P2M, Menwa, dan sekolah-sekolah. Itu sudah tingkat nasional kita laporkan sekian ribu, mendapat applause dari nasional, sampai saya Pro 3 ngomong bela negara di Buleleng, dan pembina-pembinanya ada di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan. Nitip kepada DPR 1, kepada Pemda, anak-anak PPM Menwa itu sudah bekerja dengan OSIS. Mudah-mudahan ini dikembalikan lagi lewat KNPI. Parme sudah ikut di sana. Langsung ke poin Pak Narta. Langsung. Terima kasih untuk Pak Narta yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Masih kita berikan kesempatan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami di 23455. Tia sapa dulu, halo, selamat pagi. Selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang. Ini dengan Bapak siapa di mana? Sutarso di Grobogan, langsung Pak. Iya, selamat siang narasumber semuanya. Saya Pak di Parma, Pak Mangku Budi Aceh, dan juga Pak di Siporan. Kalau kita berbicara masalah pemuda Pak secara nasional Pak ya, dulu Pak ya, perannya sangat besar sekali pemuda. Sampai ada bangsa Indonesia lantaran pemuda Pak. Karena rapat-rapat besar daripada pemuda seperti Jongjapa dan Jongjapa yang lainnya itu rapat melalui munculnya Sumpah Pemuda. Di sana dikumandangkan lagu Indonesia Raya pertama Pak. Di sanalah mulainya muncul bangsa kita ini Pak. Nah ini secara nasional saya berbicara Pak. Tapi kalau di Buleleng, apa yang dikatakan oleh Pak Mangku betul sekali. Buleleng ini menggemparkan dunia loh. Atlet cilik yang menggemparkan dunia melalui prestasi karatenya, yaitu Lola. Nama jeleknya Lola itu ya. Asal Tajun itu anak buahnya Kecuali. Saya tahu betul orang itu. Dan juga Buleleng ini sudah citranya sudah besar sekali Pak. Apa yang dilakukan oleh pemuda, yaitu tentang bergeraknya pemuda melalui Trust Hero Pak, Trust Hero Buleleng. Itu peduli akan sampah plastik. Ini sudah dari ujung barat sampai ujung timur Buleleng ini sudah digerakkan untuk memberantas sampah plastik. Nah, apalagi dengan adanya yang narasumber tadi, itu boleh dikatakan kita sangat bangga. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah pemuda, Pak, organisasi pemuda, itu kan ada yang membidangi, Pak. Kalau Karang Taruna dinas sosial punya, kalau OSIS itu Dikpora, kalau
SPT itu desa adat. Nah sekarang kita berbicara masalah organisasi ini. Ini banyak pakemnya saat ini. Ini perlu dibangkitkan kembali. Contoh Karang Taruna. Karang Taruna sekarang udah nggak ada gaungnya. Padahal di sana suatu gebrakan inovasi yang dimiliki oleh pemuda. Ini perlu dicermati, Pak. Perlu dicermati gitu. Nah seperti apa yang dikatakan Pak Narto itu memang betul sekali. Iya. Untuk pedulinya pemuda ini terhadap bangsa dan negara, ini harus dibangkitkan kembali pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan bela negara ini. Ini yang perlu diantisipasi, perlu digerak kembali gitu. Saya rasa Pak Deparmo udah kita terjun bareng-bareng ya. Oke. Untuk memberikan satu pendidikan bela negara. Iya. Pak Suparta? Wawasan kebangsaan ataupun yang lainnya kepemimpinan. Oke, Pak Suparta. Langsung ke poin. Baik. Mungkin apa? Pemuda ini saya harapkan ini satu masukan. Bila mana ada satu pergerakan seperti demonstrasi gitu. Ini kan apa yang dikatakan oleh Pak Mangku itu bergerak demo, tapi ditanya demo apa? Nggak tahu. Ini kan ada satu tanda kutip loh. Demo ini dibayar atau enggak gitu loh. Iya. Lalu apa yang Bapak lihat? Ngomong dibayar gitu loh. Oke, Pak Suparta. Supaya pemuda tidak demikian. Nah ini yang membidangi, yang mewadahi ini harus memberikan satu motivasi penerangan gitu. Iya. Agar Buleleng pada khususnya Bali umumnya ini supaya aman dan seram gitu. Oke. Mari saya support pemuda. Saya udah 60 tahun, berarti sudah lepas, sudah pemuda kan. Hanya bisa memantau aja. Semangat untuk pemuda dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Suparta di Kerobokan yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Sekarang Tias mau minta tanggapan dari Pak Made Astika dulu, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Mbak Tias. Ada 3. Sebenarnya hampir semua saran ini semua ya. Di dalam wadah kita untuk menampung daripada pemuda pelopor, khususnya ada. Nah ini kan sentuhan-sentuhan yang cukup lumayan ide dan kreativitas daripada pemuda pelopor yang tadi disampaikan oleh Pak Oplas gitu ya, terkait dengan Balai Agung, kemudian pementasan drama tari yang sifatnya menunjukkan antara percintaan antara ini ya, sehingga melahirkan Bung Karno dari Buleleng gitu. Nah itu nanti memang sudah sempat disampaikan kepada kita terkait dengan agenda-agenda itu melalui Pak Kadis ya, Pak Kadis Kebudayaan kemarin pas sambil ngobrol juga menyangkut dengan penyusunan buku-buku yang terkait dengan hal itu, juga terkait dengan semangat Buleleng itu untuk membangun gitu. Pak Narte, terima kasih Pak. Ini memang agenda-agenda kita hari ini memang ada beberapa organisasi kepemudaan, memang kriterianya kemarin itu tidak sempat kita gini ya, terkait dengan Pak Oplas kita kirim ke tingkat nasional tapi kebatas pada umur ya. Gitu, jadi sudah Pak dilakukan koordinasi, kita sudah melakukan pemetaan antara apa yang menjadi nanti wilayah kita Distikpora terkait dengan aktivitas mereka. Nah, untuk bela negara terima kasih, tentu kita akan menjadi pertimbangan untuk itu karena ini harus melibatkan banyak pihak. Kalau untuk bela negara baik itu dari instansi terkait ya. Pak Suparta Kerobokan. Ya, benar apa yang disampaikan tadi bahwa prestasi-prestasi itu memang sempat Buleleng itu menggoncang dunia gitu ya. Seperti yang prestasinya Lolak di bidang, kemudian catur juga yang masih tingkat SMP juga sampai tingkat internasional. Kemudian untuk kepedulian yang lain tadi disampaikan untuk peduli sampah plastik gitu ya.
Nah, organisasi ini memang sudah kita lakukan binaan dari kita Dispora, khususnya yang menjadi ranah kerja Dispora itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Astika. Berikutnya Pak Mangku, ada tanggapan mungkin? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Astika bahwa dari ketiga penelpon beliau pemerhati pemuda di Kabupaten Buleleng, jadi izinkan saya mewakili narasumber dan juga masyarakat Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih. Tentunya itu akan menjadi sebuah suplemen buat kami dalam kerangka untuk kembali meningkatkan suhu dharma dan juga tugas-tugas kami dalam kerangka membangkitkan, menggali, menjaga dan mengembangkan pemuda-pemuda Kabupaten Buleleng sebagai penerus bangsa. Itu aja Dek Tias. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mangku. Pak Parma, ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih apresiasinya tadi Pak Narde, Pak Narte dan Pak Komang Suparte. Ada beberapa catatan mungkin terkait tadi, saya setuju juga ya, bagaimana kita mendorong terus pemuda pelopor ya bisa, dan bukan hanya satu atau dua ya, terus kita spread, kita sebarkan gitu ya, agar semakin banyak lagi pemuda pelopor di berbagai wilayah, di berbagai latar gini ya, potensi ya, baik itu seni, budaya. Saya sangat bangga sekali ya punya beli Agus Oplas ini ya. Jadi ini bisa membawa brand Buleleng sebenarnya ke depan dan bisa menginspirasi adik-adiknya nanti yang lain. Nah, terkait tadi Pak Narde mendorong perlu ada tarian Bali terkait bagaimana sejarah ayahanda dari proklamator kita Bung Karno, saya setuju sekali ya. Jadi memang perlu nanti ada pemodelan paket yang bisa kita siapkan. Paket apa? Yang mungkin paket seni yang masuk kaitan juga di industri pariwisata. Nah, ini Bapak Bupati kan juga sudah luar biasa ya untuk menyiapkan infrastruktur dari pariwisatan ini ya. Kita sudah punya, kalau di teori pariwisata itu kita sudah punya atraksinya. Sekarang bagaimana accessibility-nya dan lanjutannya amenities dan ancillariesnya. Nah, atraksi ini kan sudah ada bahwa kita punya nilai sejarah sebenarnya Buleleng ini luar biasa sekali ya, yang membedakan dengan kabupaten atau wilayah lain di Indonesia. Nah, ini saya setuju ya. Sekarang kan sudah dibuatkan heritage kalau salah ya, bahwa juga nanti akan dibangun patung Bung Karno ya, dan juga nanti lintas sejarah di mana rumah dari Ibunda Bung Karno, Rais Rimban tersebut yang sekarang sedang direstorasi juga ya, diperbaiki. Jadi tidak semata fisiknya, dan juga nanti kita bisa tantang ya, kita tantang anak-anak muda ini ya yang memang memiliki latar potensi senian untuk bisa membangun atau membentuk suatu pemodelan atraksi kesenian tadi ya, tari-tarian, sendera tari dan sebagainya. Saya sangat setuju sekali karena ini juga bisa menjual. Yang selalu juga saya sering diskusi dengan Bapak Bupati, ayo kita kota Singaraja yang sudah dari dahulu kala ya terkenal kita sebagai ibu kota Sunda kecil ya, juga terkenal sebagai kota pendidikan ya. Kita memiliki kampus-kampus yang besar ya di Bali Utara, baik perguruan tinggi negeri maupun swastani. Kita kembangkan kota pendidikan, kota wisata sejarah juga ya. Nah, ini yang coba kita dorong melalui potensi atraksi tersebut. Yang lain Pak Narte, Pak Komang Suparte, saya setuju ya, ini terkait bela negara juga yang perlu kita semangati, kita dorong anak mudanya tidak henti dan memang tidak boleh kenal lelah, dan pengawalan itu di segenap komponen Mbak Tias. Tidak bisa semata kita OKP saja yang diberikan beban, pemerintah saja yang diberikan beban. Ada istilah kalau di pemerintah itu pentahelix istilahnya ya. Jadi ada pemerintah, ada akademisi, ada industri, pengusaha juga punya peran, masyarakat, para tokoh-tokohnya ya, dunia pendidikan dan sebagainya. Ini sangat penting sekali. Nah, dan berikutnya juga bagaimana mendorong Mbak Tias ini generasi muda biar punya semangat juga, perlu ada istilahnya reward juga ya, reward untuk generasi muda, ada apresiasi para pemuda kita. Saya sebagai contoh, dulu saya di Undiksa sempat menjadi wakil dekan 3 ya, bidang kemahasiswaan. Nah, ini datanya juga kenapa saya bicara terkait reward tersebut, tingkat ya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial ya, sebenarnya angka indeksnya tersebut ya di pusat itu sudah mencapai 81,97%, tinggi sekali. Ini terbukti bahwa anak-anak memiliki jiwa sosial yang tinggi. Contoh kayak pandemi, kami di organisasi kemarin ya, KNPI dan organisasi lainnya pembagian masker ya, lalu juga pembagian sembako ya, bentuk pengabdian masyarakat dan lain-lainnya tinggi sekali. Namun ya dalam organisasi sosial ini masih rendah, masih di angka 5,86%. Nah, dengan ini contoh kemarin saya pakai satu
satu elemen lah ya di kampus itu. Saya menorong adik-adik yang memang aktif di di organisasi, kalau di kampus itu namanya Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, baik itu di UKM-nya, di BEM-nya, di Senat, di himpunan mahasiswa program studi. Kami beri reward beasiswa khususnya memang bagi yang tidak mampu. Nah, ini kita memulainya juga, termasuk didukung oleh Bapak Rektor ya, jajaran pimpinan juga, bahwa kita menginventarisir adik-adik yang memang sudah berkeringat, membantu lembaga, membantu daerah. Karena kalau kita bicara kampus, Mbak, tidak hanya lingkup tanggung jawabnya di dalam kampus, karena apa? Kita punya Tridharma perguruan tinggi, ya. Jadi Bapak Rektor pun luar biasa sekali juga memberikan trigger dorongan-dorongan. Ada pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya ini adalah bagaimana adik-adik kami, mahasiswa misalnya juga di kampus, untuk terdorong juga ikut aktif di organisasi kepemudaan. Karena apa? Dengan masuk mereka organisasi, paling tidak modalitas dasar itu bahwa pembentukan karakter pasti ada. Itu pasti ada pembedaan. Nah, ini kita contoh dari adik-adik OSIS, adik-adik di BEM, dari tata cara bertutur, kemampuan komunikasi, sopan santun, kan ada pembedaan ya. Mbak Tia sudah melihat sendirilah ya bagaimana kemampuan adik-adik organisasi ini sebagai contoh bahwa mereka ini, dan dengan itu diperlukan apresiasi. Nah, kami sudah lihat juga Pak Kadisdik juga sudah luar biasa sekali pendorogannya. Tinggal nanti bagaimana terus dilakukan penguatan-penguatan terhadap hal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Parma, dan kita masih berikan kesempatan untuk 1-2 penelpon lagi yang mungkin masih ingin menyampaikan aspirasi dan pertanyaannya di 23455. Dan terkait dengan apresiasi dari Pak Narde ya tadi ya, yang pertama mengenai penamaan Sukemi dan Sukeni, itu nanti bakal ditanggapi dan diperiksa mungkin lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi Tias masih berikan kesempatan bagi pemirsa Radio Guntur yang ingin menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran maupun masukannya di 23455 masih mengenai apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Di obrolan spesial kali ini merupakan serangkaian dari Hari Sumpah Pemuda. Oke. Sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455, mungkin Tias ingin minta tanggapan dari pemuda pelopor kita nih ya, ada Blimade Oplas. Gimana tanggapannya terhadap 3 penelpon tadi? Oke, terima kasih Mbak Tias ya. Jadi bapak-bapak para penelpon, terima kasih atas masukannya dan dukungannya ya. Jadi memang pemuda itu sebenarnya sangat penting sekali perannya di masyarakat. Ya, jadi untuk ke depan semoga pemuda Buleleng lebih aware lagi dengan tanah kelahirannya. Ya, apalagi ada program The Spirit of Sobean. Saya menantang semua pemuda Buleleng ya untuk mengangkat, membranding potensi-potensi desanya, karena di zaman sekarang Mbak Tias sudah gampang sekali untuk branding village atau mempromosikan potensi-potensi daerah ya. Jadi saya sangat mendukung programnya Pak Agus. Terima kasih sudah membuat The Spirit of Sobean. Dan sekarang giliran kita para pemuda untuk mengangkat potensi-potensi ciri khas desa kita masing-masing. Kalau di desa Girimas ada bukaka, makanan, banyak sekali sebenarnya. Kita harus bangga karena Bali terutama Buleleng punya potensi kulineri, seni budaya banyak sekali, terutama yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah kabupaten yang spesial karena the founding father kita lahir di sini ya. Jadi semoga dinas terkait dan menindaklanjuti usulan saya untuk membuatkan fragmentari dan dijadikan seperti di Surabaya ada heritage. Jadi di sini kita poin-poin tertentu di checkpoint kita arahkan wisata sejarah ya. Nah, sekarang giliran kita ini para pemuda. Apa sumbangsih kita kepada Buleleng ya. Terima kasih Mbak Tias. Oke, baik, terima kasih untuk Blimade Plastik. Tias mau ke Pak Mangku selaku Ketua DPR yang merupakan bukan Ketua DPR ya, anggota DPRD Provinsi Bali di Komisi 4 nih khususnya. Bagaimana Pak Mangku sendiri memperjuangkan dalam hal ini anggaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda di Bali nih Pak? Iya, makasih Tias. Itu yang pertama tentunya menjadi sebuah tanggung jawab saya mewakili Kabupaten Buleleng ya. Karena di Komisi 4 itu ada 14 anggota yang mana masing-masing kabupaten juga masuk di dalamnya. Nah tentunya ketika hari ini saya bicara Buleleng, makanya di pundak saya
ya ada 831.000 jiwa masyarakat Kabupaten Buleleng yang nantinya sekian persennya adalah siswa, menjadi tanggung jawab kami untuk memperjuangkan. Oleh karena itu komunikasi antar kami, ya kebetulan kami satu tarikan napas yang sama, ya dari kabupaten sampai di provinsi, ini memudahkan komunikasi dan koordinasi kami. Bukan mohon maaf kita membawa nuansa partai ke dalam itu, bukan. Tetapi ada sebuah slogan yang kita selalu bawa, power to success. Bagaimana ketika kita pegang kekuasaan, bagaimana ketika kita punya kekuatan membawa kesuksesan buat masyarakat kita. Karena itulah tugas dan swadharma kita yang paling utama. Iya. Begitu deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Mangku. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan spesial kali ini, Tias ingin mengajak ke 6 narasumber kita dan seluruh hadirin yang ada di sini untuk mengkumandangkan Sumpah Pemuda. Untuk itu Tias mohonkan untuk ke 6 narasumber kita berdiri dan bersama-sama untuk membaca Sumpah Pemuda yang nanti bakal diperingati di tanggal 28 Oktober 2020. Tias yang pimpin ya, mohon izin Pak Kadis. Oke. Oke, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih untuk 6 narasumber kita. Tias persilakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih juga Tias sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah menyampaikan aspirasi dan pertanyaannya melalui pesawat telepon 23455. Dan dengan demikian berakhir pula obrolan spesial kita untuk edisi hari ini 22 Oktober 2020 dengan topik apa sumbangsih pemuda pada Buleleng. Semoga apa yang kita sampaikan pada obrolan spesial kali ini bisa menginspirasi pemirsa Radio Guntur dan juga bisa membangkitkan semangat para pemuda khususnya di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari kan festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengercil hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang.